Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kulsum dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pendekatan Metode Studi Islam. Baik, langsung saja yuk. Saya akan menjelaskan apa itu pendekatan metode studi Islam. Pendekatan secara bahasa dinamakan dengan makdal dalam istilah Arab dan approach dalam bahasa Inggris. Istilah lainnya yaitu theoretical framework, conceptual framework, perspective point of view atau sudut pandang, dan paradigma. Istilah pendekatan ialah kata terjemahan dari bahasa Inggris approach. Maksudnya adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan dalam aplikasinya lebih mendekati disiplin ilmu karena tujuan utama pendekatan ini untuk mengetahui sebuah kajian dan langkah-langkah metodologis yang dipakai dalam pengkajian atau penelitian itu sendiri. Setiap disiplin ilmu memiliki kekhususan metodologi sebab tidak ada sebuah metode yang dapat digunakan dalam semua disiplin ilmu. Jika seorang pengkaji telah menentukan pendekatan yang digunakannya, akan dengan mudah terbaca langkah-langkah metodologis yang digunakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan metode studi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan teologis normatif, yang kedua pendekatan antropologis, yang ketiga pendekatan sosiologis, yang keempat pendekatan historis atau sejarah, dan yang terakhir adalah pendekatan psikologis. Pendekatan studi Islam yang pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan teologis normatif. Teologis merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theos dan logos. Theos berarti Tuhan dan logos berarti ilmu, kemudian bergabung menjadi teologi yang berarti ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Jika dikaitkan dengan keislaman, maka teologi bermakna ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang Allah. Dengan demikian, teologi Islam adalah tauhid. Teologi dalam kajian keagamaan mengandung makna lebih luas dari sekedar tauhid. Secara umum, teologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari segala hal tentang keyakinan atau kepercayaan beragama. Makna ini secara tersirat menerangkan bahwa teologi telah diakui sebagai salah satu disiplin ilmu keagamaan dan memenuhi kriteria ilmu pengetahuan. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berkaitan dengan upaya manusia untuk selalu berada dalam norma yang berlaku di masyarakat. Pendekatan normatif dalam studi Islam adalah pendekatan yang luas karena berkaitan dengan seluruh sumber ajaran Islam dan cabang-cabang ilmu yang ada di dalamnya. Memandang problematika dari sudut legal atau formal, halal atau haram, adalah bagian dari pendekatan normatif ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif merupakan pendekatan studi Islam yang bersifat legal, formal, yang bersumber dari dalil-dalil syar'i yang merupakan usul. Pendekatan studi Islam yang kedua yang akan kita bahas adalah pendekatan antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos merupakan manusia, sedangkan logos adalah ilmu. Dengan kata lain, antropologi merupakan cabang keilmuan yang membahas tentang manusia, di mana membahas tentang asal-usul aneka warna bentuk, fisik, adat istiadat, dan kepercayaan masa lampau. Secara epistemologis, antropolog mempelajari tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara empirik dan sebagai makhluk sosial hubungan dengan masyarakat. Manusia secara biologis memiliki perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, sifat, dan fisik lainnya. Manusia terakhir sudah memiliki kelompok dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Antropologi dibagi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya, termasuk etimologi dan ilmu bahasa kebudayaan. Di antara manusia masing-masing memiliki perbedaan yang secara harus diakui keberadaannya.
Maka kajian antropologi tidak hanya melihat aspek kebudayaan sebagai objek kajiannya, tapi termasuk keberagaman karena memiliki keterkaitan dengan pola kehidupan manusia. Ada beberapa cabang ilmu antropologi. Yang pertama adalah antropologi linguistik, yang kedua antropologi budaya, dan yang ketiga antropologi arkeologi, yang terakhir antropologi agama. Di antara konsep yang paling penting dalam kajian antropologi adalah kajian holisme. Pandangan ini berpendapat kegiatan sosial harus dikaji dan diteliti dalam konteks dan secara esensial dipandang sebagai suatu kajian yang memiliki keterikatan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Pendekatan studi Islam selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Dalam konteks studi Islam, pendekatan sosiologi meliputi fenomenal keagamaan masyarakat atau komunitas Muslim, terutama dilihat dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu. Hasan Sadili mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya, perserikatan hidup itu serta pada kepercayaannya, keyakinannya yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Sorjono Sukanto memaknai sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menerapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk yang menyangkut kebijakan masyarakat dan proses kehidupan bersama tersebut. Dalam kehidupan umat beragama, diketahui adanya posisi dan peranan-peranan tertentu dari seseorang. Posisi dan peranan-peranan itu menyatakan diri dalam kehidupan bersama, sehingga kehidupan sosial itu dapat terselenggara melalui hubungan-hubungan fungsional dalam masyarakat yang bersumber dari kedudukan dan peranannya dalam kehidupan umat beragama. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sosiologi dapat dimanfaatkan untuk menstudi agama dan memang relatif sudah begitu sering dipergunakan oleh beberapa ahli. Tentu saja pemanfaatan sosiologi sebagai pendekatan untuk menstudi suatu agama dapat dimengerti karena memang ajaran agama termasuk Islam banyak sekali yang menyangkut persoalan sosial. Dan sudah barang tentu hal seperti itu baru dapat dipahami secara profesional dan memadai apabila dipergunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam studinya. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan historis atau sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab syajaroh yang artinya pohon. Istilah berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah menyangkut tentang syajarat al-nasab, pohon genealogis yang dalam masa disebut sejarah keluarga atau family history. Atau kata kerja sejarah juga punya arti to happen, to occur, and to develop. Dalam perkembangannya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarikh Arab, historia Yunani, history Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian menyangkut manusia pada masa silam. Dalam memaknai kata histori, para sejarawan memiliki pendapat yang beragam. Edward Freeman misalnya menyatakan, histori adalah politik masa lampau. Sementara Ernest Brennan menyebut histori sebagai ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Dan menurut Hasan, histori atau tarikh adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Pendekatan sejarah dalam konteks studi Islam adalah lebih melihat dan menekankan pada proses timbulnya suatu perilaku manusia di dalam suatu komunitas atau masyarakat. Proses itu menjelaskan awal kejadian suatu peristiwa sejarah dan sekaligus jumlah faktor yang berperan penting terhadap proses kejadian sejarah itu. Yang membedakan antara pendekatan yang murni historis dengan yang lainnya adalah kadar penekanan yang diberikan atas suatu objek. Dalam pendekatan yang murni historis, penekanan pada apa yang sesungguhnya terjadi benar-benar penting, sehingga bukti-bukti empiris biasanya merupakan dasar utama dari kesimpulan-kesimpulan yang ditarik. Pendekatan historis menekankan pentingnya masalah pengaruh mempengaruhi antara pemikiran dan gerakan yang muncul terdahulu terhadap pemikiran dan gerakan yang muncul belakangan atau sesudahnya, baik dalam pola hubungan yang
yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Kesulitan yang dihadapi pendekatan historis ini pada umumnya antara lain adalah manakala bukti-bukti sejarah yang tersedia tidak memadai. Dalam keadaan demikian, pendekatan historis tidak bisa berbicara banyak, atau jikapun mampu berbicara, maka yang disampaikan adalah spekulasi-spekulasi tentang apa yang diperkirakan terjadi. Masalah lain yang mungkin muncul dari pendekatan historis adalah bias yang lahir dari peran konsepsi yang dimiliki oleh penulis ketika dia mencoba menjelaskan hubungan pengaruh-mempengaruhi antara peristiwa historis yang terdahulu dengan yang terkemudian. Pendekatan terakhir adalah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam studi Islam, pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti adalah keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan agama, baik pengaruh maupun akibat. Lebih lanjut, bahwa pendekatan psikologi bertujuan untuk menjelaskan fenomena beragama manusia yang dijelaskan dengan mengurasi keadaan jiwa-jiwa manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Umi Kulsum, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.